Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sevilla Titonovidiulhak. Di sini saya selaku salesperson. Saya akan memberikan training kepada teman-teman tentang aktivitas follow up. Nah, di sini tujuan training sendiri yaitu memahamkan tentang apa sih tujuan follow up itu. Yang kedua, kita bisa paham tentang bagaimana follow up yang baik dan benar. Yang ketiga itu kita dapat memilih waktu prospek yang tepat untuk memulai prospek. Dan yang terakhir itu kita mampu untuk menjalin hubungan yang baik kepada calon konsumen kita. Selanjutnya ada manfaat training. Nah, manfaat training sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama itu kita bisa persiapkan mental kita saat kita berhadapan langsung dengan calon konsumen kita, sehingga kita bisa menarik minat calon konsumen kita terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kedua, kita akan mempelajari kiat meningkatkan pelayanan konsumen dan teknik meyakinkan konsumen agar mereka itu mau untuk membeli produk kita, dan kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk meraih target penjualan yang telah perusahaan tentukan. Nah, yang ketiga, kita dapat memberikan sikap yang baik dan ramah dalam melayani calon konsumen kita. Kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama, ada pengertian dari follow up. Buat teman-teman nih yang belum tahu apa sih follow up itu, kita bisa disimak ya. Follow up itu adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan pasca melakukan presentasi atau melakukan perilisan produk. Jadi setelah perusahaan itu mengenalkan bisnis atau mengenalkan produk yang akan ditawarkan kepada calon konsumennya, langkah selanjutnya itu perusahaan akan menanyakan kembali kepada calon konsumen, menanyakan tentang presentasi yang telah kita lakukan kemarin. Tindak lanjut ini itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita itu bisa mengetahui apakah produk yang kita tawarkan itu bisa mencapai target atau tidak, atau bisa tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Jadi hal ini tuh tidak salah jika kita menanyakan kembali respon kepada calon konsumen kita. Dengan begitu, follow up itu akan membantu bisnis kita yang sedang kita jalankan dengan mencari tahu apakah konsumen itu puas atau tidak, dengan cara membandingkan harapan atau ekspektasi mereka dengan realita yang ada, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, ada manfaat dari follow up. Di dalam bisnis atau di dalam sebuah perusahaan, secara tidak langsung itu follow up merupakan hal yang paling penting di dalamnya, karena itu bisa menunjang kinerja sebuah perusahaan atau di dalam sebuah bisnis. Karena melalui tindakan ini itu kita bisa mengetahui beberapa respon dari calon konsumen kita atau respon konsumen kita. Apakah mereka itu puas atau tidak dengan produk yang kita tawarkan, seperti itu. Dan untuk melakukan follow up ini kita itu memerlukan strategi yang menarik agar apapun kita bisa lakukan, agar kita itu dapat memberikan hasil yang maksimal untuk konsumen kita, seperti itu. Dengan adanya tindak lanjut follow up ini, kita itu bisa memastikan konsumen itu sekiranya memang tertarik dengan produk kita atau tidak. Jika memang kedepannya konsumen itu tertarik dengan produk kita bisa memastikan apakah sekiranya itu kita bisa bekerja sama dengan konsumen kita, atau mungkin konsumen itu bisa melakukan pembelian ulang terhadap produk yang sudah kita tawarkan. Baik, masuk ke materi yang ketiga, ada tujuan dari follow up. Tujuan dari follow up ini ada 5 poin, teman-teman. Yang pertama ada mengingatkan konsumen. Jadi mengingatkan konsumen akan produk yang sudah kita
tawarkan pada saat kita melakukan presentasi produk. Jadi pada saat kita mepresentasikan produk kan biasanya konsumen itu masih mikir-mikir apakah mereka membeli atau tidak, jadi mereka masih ragu nih. Jadi dengan kita mencoba menindaklanjuti konsumen, kita bisa mengetahui jawaban pasti konsumen itu jadi membeli atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada memberikan informasi terbaru. Dari follow up ini, kita sebagai pembisnis, kita sebagai salesperson, kita bisa menyampaikan informasi yang terbaru atau ter-up to date dari produk kita secara keseluruhan. Jadi kita bebas untuk menentukan apa yang akan kita informasikan kepada calon konsumen kita, kepada konsumen kita mengenai produk atau service yang ditawarkan oleh konsumen. Misalnya nih tentang produk terbaru dari perusahaan kita, atau bisa tentang tips dan trik yang bermanfaat mengenai produk yang kita tawarkan, atau bisa tentang testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya, atau menginformasikan tentang hal-hal lainnya. Itu bisa banget teman-teman. Nah, dari kita menjelaskan produk tentang informasi yang terbaru tentang produk kita ini, konsumen itu biasanya akan merasa tertarik dengan informasi yang kita bagikan, informasi yang kita berikan, dan konsumen itu bisa untuk segera memutuskan bahwa ia akan membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, kita bisa menjalin hubungan baik dengan calon pelanggan kita. Tidak hanya pelanggan setia atau pelanggan yang sudah lama membeli produk kita. Jadi sistem follow up ini bisa digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan calon konsumen baru. Nah, follow up ini menjadi salah satu cara yang terbaik untuk menjalin hubungan pada calon konsumen maupun konsumen setia kita. Hal ini dikarenakan pembeli itu tidak hanya sekedar membeli produk kita, membeli produk yang kita tawarkan saja. Jadi konsumen itu akan mencari nilai plus, nilai personal yang terkandung dalam produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Konsumen biasanya akan memiliki pertanyaan atau alasan mengapa ia memerlukan produk tersebut dan kenapa sih aku harus beli produk dari kamu, seperti itu. Dan saat melakukan hubungan yang baik dengan konsumen, kita itu bisa memperoleh kepercayaan yang baik dari konsumen sendiri. Nah, sehingga konsumen itu tidak merasa ragu lagi, tidak merasa bimbang lagi untuk melakukan pembelian nih di toko kita. Jadi konsumen akan merasa percaya bahwa produk yang kita tawarkan itu akan memberikan kepuasan tersendiri jika konsumen itu membelinya, dan pasti tidak akan mengecewakan konsumen kita. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan. Nah, di sini dengan kita rajin melakukan kegiatan penjualan kepada konsumen kita, pasti akan lebih banyak lagi nih orang yang lebih tertarik pada produk kita, produk yang kita tawarkan. Konsumen akan bertambah. Pastinya setelah konsumen bertambah, kita bisa meningkatkan omset pada perusahaan kita. Dan yang terakhir, ada menciptakan bisnis di jangka panjang. Follow up itu juga dapat digunakan untuk membangun bisnis di jangka panjang. Dengan hubungan yang baik, dengan hubungan yang komunikatif akan menghasilkan rasa kepercayaan dari konsumen kepada bisnis kita. Jika strategi ini berhasil, cara ini efektif dari segi pemasaran karena telah menghasilkan transaksi tanpa kita harus melakukan kegiatan promosi secara terus-menerus. Jadi di waktu yang akan mendatang, angka penjualan itu dapat meningkat karena kita bisa mempertahankan konsumen kita menjadi konsumen yang loyal sambil kita melakukan promosi-promosi kepada calon konsumen kita, kepada konsumen kita yang baru. Umumnya bisnis tidak bisa bertahan lama jika hanya menghasilkan konsumen yang hanya melakukan pembelian
di awal saja dan tidak melakukan pembelian ulang seperti itu. Selanjutnya, ada poin yang wajib diketahui saat kita melaksanakan kegiatan follow up. Nah, yang pertama itu memilih waktu yang tepat untuk menghubungi prospek. Jadi, salesperson itu harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menghubungi prospek agar peluang untuk menciptakan potensi penjualan itu lebih besar hasilnya. Nah, selain kapan waktu yang terbaik dalam menghubungi prospek, salesperson itu juga wajib untuk mengetahui yang baik untuk melakukan panggilan dengan alasan menunggu kenyamanan. Menunggu kenyamanan di sini, menunggu kenyamanan prospek jika salesperson menghubungi si prospek. Nah, yang kedua itu ada menggunakan beragam channel komunikasi. Nah, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi di sini itu bisa seperti media sosial, email, WhatsApp, ataupun telepon. Kita harus siap sedia jika manakala prospek menghubungi kita dengan saluran komunikasi yang ia pilih. Misalnya ia menggunakan telepon, ya kita harus siap jika sewaktu-waktu kita ditelepon oleh prospek kita, seperti itu. Nah, yang ketiga ada membuat jadwal follow up leads. Nah, dengan membuat jadwal follow up leads, kita bisa dengan konsisten dalam mengkomunikasikan prospek kita, dan kita bisa mencegah prospek untuk mencari-cari informasi tentang produk kita sendiri. Jadi kita harus membuat jadwal follow up leads dengan tujuan akan memberikan gambaran follow up yang akan kita jalankan. Nah, yang terakhir ada media follow up dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, cara di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama itu melalui telepon. Melakukan follow up melalui telepon itu merupakan bagian proses penjualan yang sangat penting karena bertujuan supaya kita bisa mendekati prospek dengan memperoleh kepercayaan. Nah, di sini ada cara nih biar prospek kita melalui telepon bisa membuahkan hasil. Nah, cara yang pertama, kita itu bisa mengontrol nada bicara kita. Memberikan cara penyampaian yang tidak menetap seperti nada maupun suara pada masing-masing salesperson. Kita bisa menjaga intonasi dan suara kita dalam mengirimkan tanda bahwa customer itu benar-benar berantusias dalam berkomunikasi dengan kita. Nah, yang ketiga ada mengurangi basa-basi. Mengurangi basa-basi di sini itu dalam urusan bisnis itu akan menghabiskan waktu dan membuat pelanggan itu risih ya kepada kita. Untuk itu kita harus fokus pada tujuan utama kita, tujuan utama yang hendak kita bicarakan, itu menawarkan sebuah produk. Maka kita bisa langsung menawarkan produk tanpa basa-basi yang terlalu panjang. Kita jangan membicarakan produk secara berlebihan, karena membicarakan produk yang secara berlebihan itu akan membuat calon customer kita itu merasa sebel, merasa risih. Supaya obrolan kita tidak membosankan, kita bisa berbicara bisnis yang sedang dijalankan, atau kita bisa membicarakan masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh calon konsumen kita. Nah, yang terakhir nih ada durasi berbicara. Jangan menghabiskan puluhan menit saat kita bertelepon atau kita melakukan follow up kepada customer kita, karena itu sangat tidak dianjurkan. Hal ini itu bisa membuang waktu. Disarankan kita itu melakukan panggilan maksimal 10 menit dan jangan melebihi batas agar calon customer kita itu tidak merasa terganggu oleh kita. Selanjutnya, kita bisa melakukan melalui email atau melalui SMS. Setelah kita melakukan presentasi produk, kita bisa memberikan jeda beberapa hari dan
Dan kemudian kita bisa mengirimkan pesan singkat melalui email atau melalui SMS untuk menanyakan tindak lanjut kita setelah melakukan presentasi promosi produk. Nah, di sini harus diperhatikan, kita tidak boleh melakukan spam pada calon konsumen kita. Jadi, kita itu harus sabar menunggu balasan dari calon konsumen kita, apakah mereka akan membeli produk kita atau tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tindak lanjut dapat dilakukan dengan pertemuan langsung. Setelah kita melakukan presentasi penjualan, kita bisa memberikan jeda beberapa hari, dan kemudian kita bisa membuat janji dan menentukan hari dengan calon konsumen kita untuk menindaklanjuti prospek dari presentasi yang telah kita lakukan kemarin, seperti itu. Nah, menurut saya dari ketiga cara tersebut, telepon, SMS, email, dan pertemuan langsung, cara yang paling efektif itu adalah pertemuan langsung. Mengapa? Karena saat kita berkunjung dan bertemu langsung, kita bisa memiliki suasana yang lebih santai, yang lebih akrab saat bertemu dengan calon konsumen kita. Pasti akan terjalin pembicaraan yang lebih menarik dan peluang untuk diterima itu jauh lebih besar. Jadi tujuan agar kita bisa mendapat jawaban dari apa yang kita tawarkan, kita bisa melakukan follow up secara cepat setelah pelaksanaan presentasi, minimal 2 hari atau 3 hari setelah kita melakukan kegiatan presentasi promosi produk. Sekian untuk pembahasan materi hari ini tentang melaksanakan aktivitas follow up. Saya berharap dengan diadakannya training ini bisa menambah pengetahuan dari teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan kegiatan penjualan dengan calon konsumen. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.